Shalom Jemaat GKKB Nangapino dimanapun Anda berada. Dalam menyongsong era normal baru dan dalam persiapan pembukaan kembali gereja kita, mari bersama kita menyimak protokol kesehatan ibadah demi kesehatan kita bersama. Usia jemaat yang diperkenankan untuk beribadah di gereja di masa pandemi ini adalah yang berusia di antara 15 tahun hingga 60 tahun. Jemaat diwajibkan menggunakan masker sejak sedari rumah, selama di gereja, hingga pulang kembali ke rumah. Jemaat dipersilakan mencuci tangan memakai sabun selama 20 detik. Hindari melakukan kontak fisik atau bersalaman dengan jemaat lain. Salam dapat dilakukan dengan cara mengatupkan kedua tangan di depan dada atau menyilangkan tangan kanan di depan dada. Jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya. Untuk itu, dimohon pengertian jemaat agar yang sedang demam, flu, maupun batuk agar menahan diri untuk tidak beribadah dahulu di gereja. Satu bangku hanya boleh diisi 3 jemaat dengan jarak duduk minimal 1 meter. Khusus untuk jemaat yang tinggal dalam satu rumah, dipersilakan duduk bersama dalam satu bangku. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk. demikianlah protokol kesehatan sebelum kita memulai kembali beribadah di tempat ini. Kami berharap jemaat dapat memaklumi dan menaati protokol kesehatan ini. Dan marilah kita terus berharap dan berdoa supaya wabah ini cepat berakhir. Mari tetap menjaga physical distancing dan social distancing demi memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Sungguh suatu anugerah dari Tuhan kita tetap dapat beribadah dengan kondisi yang seperti ini. Dan biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan saja. Baiklah, ibadah kita akan dimulai. Kita mulai dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebelum masuk lebih jauh lagi dalam hadirat Tuhan, mari kita menenangkan hati kita sejenak dengan mengambil saat teduh mulai. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Mari dengan hati yang bersyukur kita sembah Bapa kita dengan mengangkat sebuah pujian, sukacita bersembah. Sukacitaku sembah dan hanya padamu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada hari ini sungguh kami bersyukur di hadapan Engkau akan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Tak henti-hentinya kasih setia Tuhan kami nikmati di dalam kehidupan hari lepas hari, dan semua karena anugerah Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk boleh datang menyembah dan memuji Engkau. Namun sebelum itu Engkau melayakkan setiap kami untuk boleh datang menyembah Engkau. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Mau terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang Kau terus menolong mereka. Biarlah mereka senantiasa memandang kepada Tuhan di dalam segala hal yang mereka hadapi. Dan terlebih ya Tuhan, biarlah iman mereka semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pekerjaan mereka, untuk usaha mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati dan membuat berhasil senantiasa. Berikan mereka kekuatan, kesehatan senantiasa. Berdoa untuk mereka yang sedang sakit pada saat ini. Biarlah kasih kuasa Tuhan yang boleh memulihkan, kasih kuasa Tuhan yang boleh menyembuhkan mereka, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu berdoa untuk Kabupaten Melawi secara khusus untuk pandemi COVID-19. Kami terus berdoa untuk setiap orang-orang yang sudah terkena COVID ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menghibur mereka, Tuhan juga yang boleh menyembuhkan mereka. Dan kami rindu bangsa kami ya Tuhan juga boleh melihat kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ya Tuhan, kami pertaruhkan ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga selesai. Biarlah apapun yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semua ini. Amin. Sebagai orang percaya di seluruh dunia, mari kita ikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感领，由同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk. Seperti tema kita pada malam hari ini, hidup yang menguatkan. Marilah kita juga mau menjadi seperti pohon yang tidak hanya tumbuh, namun berbuah, sehingga kehidupan kita berdampak dan memancarkan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat lewat perkataan kita dan perbuatan kita. Mari kita angkat skop pujian, jadikan aku seorang
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada hari ini kembali kami bersyukur di hadapan Engkau, karena sebentar lagi kami akan belajar dari firman-Mu. Untuk itu kami mohon berikan hikmat akal budi bagi setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga melalui firman-Mu nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya juga bersyukur bisa bertemu dengan jemaat meskipun harus lewat online, tetapi kita terus bersyukur di hadapan Tuhan karena kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan hari demi hari. Pada hari ini kita akan kembali belajar satu bagian firman Tuhan, yaitu tentang hidup yang diubahkan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Saya mengajak kita di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat 1 hingga ayat yang ke-19a. Saya bacakan untuk kita dan mari kita simak bersama-sama. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Begitulah firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup yang diubahkan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang yang telah diubahkan hidupnya dan menjadi pelayan Tuhan yang sangat luar biasa.
yaitu Rasul Paulus. Dahulu bernama Saulus, yang dilahirkan juga di Tarsus. Secara keturunan ia terlahir sebagai bangsa Yahudi dan tumbuh sebagai seorang ahli Taurat. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus ini adalah orang yang pintar, yang mengetahui seluruh isi dari hukum Taurat. Ia bukan orang sembarangan. Jadi untuk menggambarkan kehidupan Paulus, baik yang itu yang dulu maupun setelah diubahkan, ada satu buku yang mungkin juga kita tahu, yaitu Habis Gelap, Terbitlah Terang. Yaitu buku yang ditulis oleh R.A. Kartini. Mungkin itulah kata-kata yang bisa menggambarkan kehidupan Rasul Paulus. Habis gelap, terbitlah terang. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Baru, pengalaman pertobatan Paulus atau pengalaman diubahkannya hidup Paulus itu secara jelas juga ditulis di dalam surat-surat yang ia tulis ke jemaat-jemaat yang ia layani, dan juga tertulis dalam Kisah Para Rasul yang kita baca yang tadi. Jadi menurut kedua sumber tersebut, Paulus itu bukanlah pengikut Yesus Kristus dan tidak mengenalnya sebelum penyaliban dan kebangkitannya. Artinya benar-benar Rasul Paulus ini tidak mengenal Yesus itu siapa sama sekali, dan dia hanya mendengar tetapi ia tidak mengenal sama sekali. Nah, pertobatan Paulus terjadi setelah Yesus naik ke surga. Jadi sebelum itu Paulus sama sekali tidak mengenal siapa itu Yesus, tetapi dia punya keinginan untuk membasmi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, hidup Paulus sebelum pertobatan itu luar biasa berdosalah di hadapan Tuhan. Luar biasa sangat menyakitkan hati Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang dia lakukan bukanlah hal-hal yang kecil, melainkan ia punya niat untuk membinasakan setiap orang yang mengaku mengikut Kristus. Suatu hal yang benar-benar membuat hati Tuhan sakit. Sebelum mengalami pertobatan, Paulus waktu itu dikenal dengan nama Saulus juga, yang adalah seorang Farisi yang begitu giat dalam menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam Galatia pasal 1 ayat 13 hingga 14, saya bacakan untuk kita. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Kalau dari surat yang ia tulis untuk jemaat Galatia, dia menyampaikan bahwa ia dulu begitu kejam, ia memiliki kebencian yang begitu mendalam bagi setiap orang Kristen, sehingga ia punya niat untuk melakukan segala cara supaya membinasakan setiap orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, rasa kebencian yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang begitu mendalam bagi pengikut-pengikut Kristus. Rasa kebencian dan ketidaksukaannya terhadap pengikut Kristus sangat besar. Bukan main-main Bapak Ibu. Ia tidak akan tanggung-tanggung untuk membinasakan, untuk melenyapkan orang-orang percaya. Ia rela mendedikasikan hidupnya hanya untuk membasmi orang-orang Kristen. Ia rela menghabiskan waktunya hanya untuk mau membasmi orang-orang Kristen. Dia mencari berbagai cara dan berbagai upaya untuk meluapkan kebenciannya terhadap orang-orang Kristen. Kalau kita pikirkan, kita berada posisi yang sama dengan Rasul Paulus. Bayangkan saja kalau kita juga memiliki suatu kebencian Bapak Ibu. Mungkin kita pernah memiliki kebencian kepada seseorang atau kepada suatu kelompok. Kalau kita memiliki kebencian, mungkin kita juga pernah mencari berbagai cara untuk melenyapkan apa yang kita sedang benci. Mungkin pada waktu itu kita juga belum kenal Kristus atau sudah mengenal Kristus. Kebencian kita yang meluap-luap membuat kita membenarkan segala cara. Itu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelum ia diubahkan Bapak Ibu. Jadi dia melakukan segala cara, meskipun itu tidak benar, dia akan melakukan apapun supaya yang dibencinya itu bisa dilenyapkan. Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang harus kita ingat.
Kebencian akan membuat mata kita selalu melihat kesalahan dari seseorang yang tidak kita sukai, meskipun yang dilakukannya itu tidak sepenuhnya salah. Kebencian akan membuat mata kita akan melihat selalu suatu kesalahan dari orang lain. Itu ketika kita memiliki kebencian, meskipun orang itu belum sepenuhnya salah. Dan itulah posisi yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Meskipun dia sebenarnya kalau dia cari-cari kesalahan orang Kristen, tidak ada yang pernah menyakiti dia. Tetapi karena dia sudah punya rasa benci, apapun yang dilakukan oleh orang Kristen, itu adalah suatu kesalahan di matanya. Makanya dia begitu giat, dia begitu semangat untuk membinasakan orang Kristen. Orang yang begitu sadis bukan? Orang yang begitu kejam bukan? Mari kita ingat kembali bagaimana juga kehidupan kita. Apakah kita dulunya juga orang yang baik-baik? Apakah kita juga dulunya orang yang hidupnya suci? Atau juga kurang lebih dengan Rasul Paulus sebelumnya diubahkan? Kita juga orang yang begitu menakutkan. Kita juga orang yang mempunyai kebencian kepada seseorang atau kepada suatu kelompok. Sehingga kita mencari berbagai cara untuk menjatuhkan, untuk melenyapkan mereka. Kalau begitu kita juga sama dengan Rasul Paulus. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat kehidupan Rasul Paulus. Kalau bagi Bapak Ibu yang suka menonton laga tinju di TV mungkin, kalau kita perhatikan itu adalah hal-hal yang disukai bagi sebagian orang. Tapi Bapak Ibu, ada sebagian momen-momen di laga tinju itu, ada seorang yang sudah juara berkali-kali, yang sudah menang berkali-kali. Namun di suatu momen dia memasuki gelanggang dengan begitu arogan, dengan keyakinan tinggi bahwa ia akan menang, dengan iringan musik yang begitu megah, sabuk di pinggang dengan bayaran yang lebih mahal. Namun karena arogan yang dia miliki, namun karena kesombongan yang dia miliki, malah membuat dia kalah. Ia keluar dengan muka bengap yang disembunyikan tudung, sembunyi-sembunyi penuh sesal dan malu. Mungkin kita pernah melihat hal itu, yang dikatakan seorang legend di suatu tinju tetapi tiba-tiba kalah. Itu adalah suatu kemaluan, suatu rasa malu yang keluar dari orang yang dulunya membangga-banggakan apa yang dia miliki. Begitu juga Bapak Ibu yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Keadaan seperti ini juga dirasakan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Sebelum Yesus menampakkan diri kepadanya, ia pergi ke Damsyik dengan hati yang begitu semangat, dengan begitu keyakinannya bahwa ia akan membinasakan setiap orang Kristen, bahwa apa yang dia miliki sekarang akan mampu membinasakan setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang begitu berkobar-kobar semangatnya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat bahwa apa yang sudah dia rencanakan, bahwa apa yang dia sudah banggakan, apa yang sudah dia seakan-akan dia mampu lakukan, ternyata dia gagal. Kenapa Bapak Ibu? Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya. Saulus berangkat ke Damsyik dengan tujuan membinasakan orang-orang Kristen di sana. Ia berangkat ke Damsyik dengan rencana matang apa yang ia harus lakukan di sana. Tetapi kemudian memasuki Damsyik dengan penantian perintah selanjutnya dari Tuhan tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dari Alkitab yang sudah kita baca tadi, pada ayat ketiga dan ayat keempat begitu jelas dikatakan di sana. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Bapak Ibu, dari situasi begini, orang yang begitu berkobar-kobar mau membinasakan orang Kristen, tetapi tiba-tiba direbahkan oleh Tuhan. Sesuatu yang dia banggakan ternyata tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, namun pertemuannya dengan Yesus telah mengubah hidupnya secara drastis. Ketika dia bertemu dengan Yesus di tengah-tengah perjalanannya menuju Damsyik,
ia buta beberapa hari, 3 hari lamanya, dan ia tidak makan 3 hari lamanya. Kita lihat bahwa ia mungkin memikirkan kehidupannya, apa yang harus dia lakukan setelah bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Tetapi ya Bapak Ibu yang terkasih, yang kita lihat di sini, Tuhan mau mengubah Paulus. Yang dulunya sangat menakutkan, yang dulunya begitu semangat mau membinasakan orang Kristen, tapi Tuhan mau memakai dia untuk memberitakan nama Tuhan di segala bangsa. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ia sudah dekat dengan kota itu, tetapi Tuhan mengagalkan rencananya. Kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Tuhan mampu mengubah orang yang seakan-akan menakutkan sama sekali, seakan-akan tidak dapat diubah hidupnya, tetapi bagi Tuhan ia bisa gunakan sebagai alat. Pengalaman Adikodrati ini telah membuat mati hati Paulus bahwa ia telah dipanggil oleh Tuhan. Ia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Dia dipilih Tuhan untuk melaksanakan amanat agung. Dari yang awalnya membinasakan orang-orang Kristen, tetapi pada akhirnya ia kalah karena bertemu dengan Sang Juru Selamat, sehingga ia mau memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Ia pun berkomitmen untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi Injil. Pertobatannya mengubah pandangan hidupnya secara total. Bapak Ibu yang terkasih, mari juga melihat kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa hidup kita juga kurang lebih dengan Paulus, yang hidup di dalam kebanggaan dengan apa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita bertemu Sang Juru Selamat itu, kita tahu itu bukanlah hal yang bisa kita banggakan. Tetapi yang bisa kita banggakan ketika kita bisa bertemu Sang Juru Selamat. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus, dan itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Ia merasakan hidupnya diubahkan secara total. Yang dulunya begitu membenci, tetapi sekarang begitu mengasihi Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus bukanlah orang yang mengedepankan penampilan, tetapi di dalam dirinya dia lebih mengutamakan karakter, sikap, dan kepribadiannya. Tidak ada kepura-puraan dalam pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Kalau kita baca pelayanannya, kalau kita baca segala suratnya kepada setiap jemaat, tidak ada kepura-puraan. Atau dia melayani demi kepentingan pribadi, tidak sama sekali. Dia tidak mempunyai motivasi yang tidak benar. Dia tidak mencari keuntungan dari setiap jemaat yang dia layani. Di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus benar-benar diubahkan. Dari hidupnya yang dahulu, yang begitu gelap, dibawa ke dalam hidup yang begitu terang. Bapak Ibu, mungkin kita juga mengalami hal seperti itu. Kita dulunya hidup di dalam kegelapan, tetapi ketika Kristus menangkap kita, kita dibawa ke terang itu. Supaya kita juga bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan memberitakan Injil itu. Tuhan mau hidup kita diubahkan, dan Tuhan mau hidup kita mempermuliakan namanya. Jemaat yang terkasih, di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 berkata, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Inilah firman yang disampaikan kepada Rasul Paulus. Tuhan menguatkan dia supaya jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kalau dulu engkau berkobar-kobar untuk mau membinasakan orang Kristen, sekarang berkobar-kobarlah untuk memberitakan Injil itu. Tuhan mengubah haluan Paulus, yang dulunya membenci orang Kristen, tetapi sekarang ia berkobar-kobar memberitakan Injil. Bapak Ibu, mari kita juga merenungi kehidupan kita. Apakah kalau kita mengatakan bahwa hidup kita juga sudah diubahkan, apakah kita juga sudah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Mendedikasikan hidupnya seutuhnya bagi Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan nama Tuhan dimanapun ia berada. Meninggalkan yang dulu ia banggakan, ia anggap semuanya sampah. Tetapi yang ia banggakan ketika ia melakukan perintah Tuhan, itu adalah pribadi yang diubahkan.
Saya berharap jemaat yang terkasih juga salah satu di antaranya adalah jemaat yang diubahkan dan mendedikasikan hidupnya untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus bertemu dengan Kristus, hidupnya berubah 180 derajat. Dari yang dulunya gelap menuju terangnya yang ajaib. Rasul Paulus menemukan makna hidup yang sesungguhnya bersama Kristus. Yang dulunya penuh kebencian tetapi sekarang penuh kasih. Yang dulunya suatu kebanggaan ketika mengikuti apa yang dia mau, yaitu membinasakan orang-orang percaya. Tetapi sekarang kebanggaannya itu ketika dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Saya juga berharap kita melakukan hal yang sama. Suatu kebanggaan bagi kita ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Yang ada dalam benaknya hanyalah bagaimana ia bisa memuliakan Kristus setelah ia diubahkan, yang telah mati bagi dirinya. Kalau kita perhatikan di dalam Filipi pasal 1 ayat 20 hingga 22a, firman Tuhan berkata demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam hidupku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Komitmen yang begitu kuat, komitmen yang begitu luar biasa. Itulah ciri-ciri orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia dedikasikan hidupnya secara seutuhnya bagi Tuhan. Dan keuntungan bagi dia jika dia mati ketika dia melayani Tuhan. Apakah kita juga mempunyai motivasi yang sama dengan Rasul Paulus? Atau kita menjadi orang Kristen selama ini hanya untuk mencari keuntungan dari Tuhan? Mari Bapak Ibu kita koreksi kembali kehidupan kita. Apakah benar hidup kita ini juga adalah benar-benar hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan? Atau hidup yang hanya pura-pura menjadi orang percaya? Jemaat yang terkasih, ini teguran bagi kita semua. Teguran bagi saya, teguran bagi setiap orang percaya. Jikalau engkau mengatakan hidupmu sudah diubahkan, maka tunjukkan dari cara hidupmu. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga sudah diubahkan secara total seperti Rasul Paulus? Jika memang kita sudah diubahkan, apakah hidup kita juga sudah didedikasikan untuk Kristus sepenuhnya? Mari kita renungkan bersama-sama. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini kepada kita, jikalau memang kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan, maka kita akan melayani Kristus dengan setia. Jika kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan, maka hidup kita juga akan seperti Paulus, mau melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita sudah lama tidak berkumpul, bersekutu bersama-sama di gereja. Jangan juga karena hal itu membuat rasa semangat kita untuk melayani Tuhan semakin kendor. Tetapi biarlah tantangan yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah pandemik ini, membuat kita semakin semangat, membuat kita semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dengan baik. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah pribadi yang diubahkan. Kenapa Tuhan mau mengubah kita? Supaya hidup kita mau melayani Tuhan dengan baik. Supaya hidup kita bisa melayani Tuhan dan memberitakan Injil dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan dan boleh menumbuhkan iman kita kembali untuk menjadi pribadi yang diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar dari sebagian firman. Biarlah firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama menegur setiap kami, dan terlebih kami boleh meneladani hidup Rasul Paulus yang dulunya begitu membenci Engkau, tapi sekarang begitu mengasihani Engkau. Biarlah setiap kami juga ya Tuhan benar-benar mengasihi Engkau dengan tulus, benar-benar mau melayani Engkau dengan tulus.
seperti oleh hamba-Mu, Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan, ampuni hamba-Mu jika di dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Tetapi biarlah firman-Mu dimeteraikan di dalam hati setiap kami, sehingga nama Tuhan sajalah yang senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan dengan pujian Sejak Yesus di Hati. Baik Bapak Ibu, pada saat ini saya akan menyampaikan warta bagi kita. Yang pertama adalah untuk persembahan, baik itu via amplop dan via bank ada sebesar 2 juta rupiah. Ada perpuluhan dengan inisial NN ada 130.000 rupiah. Untuk persembahan ibadah doa ada 330.000 rupiah. Dan ada janji iman dari Ibu Halina sebesar 300.000 rupiah. Yang berikutnya adalah untuk pendaftaran di Yayasan Emmanuel masih dibuka, baik itu TK, SD, SMP. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya anak maupun cucu bisa langsung didaftarkan dengan TU sekolah maksud saya. Jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 12 siang. Oke, selanjutnya adalah kita mendapat pemberitahuan pernikahan ya, khusus untuk GKKB, yaitu pernikahan atas nama Jaisuina atau Lina, putri bungsu dari Tuan Tai Hon Chong dan Nyonya Lai Xiao Jin, dan dengan Kong Junjung atau John Adi
putra sulung dari Tuan Kong Sui Jin dan Nyonya Hiu Li Jin. Jadi pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan minggu ini pas tanggal 28 Juni 2020 jam 8 pagi. Tempatnya Gereja Katolik Santa Maria Kota Baru. Mari kita doakan supaya kedua mempelai pernikahannya boleh berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah ibadah doa sudah dimulai, Bapak Ibu yang terkasih. Jika ada jemaat yang rindu untuk mengikuti ibadah doa, sudah bisa mengikuti dari mulai Rabu ini. Seperti biasa jam 6.30 malam. Jadi mari kita bersama-sama, tapi kita tetap menjaga fisikal dan social distancing. Jadi tetap cuci tangan, pakai masker ketika datang ibadah doa. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih, marilah kita menjadi pribadi yang diubahkan oleh Kristus, sehingga kita boleh mendedikasikan hidup kita untuk boleh senantiasa mempermuliakan namanya. Pada saat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.